Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mia Sumiati. Kali ini saya akan membahas tentang desa di masa new normal. Apakah ada kaitannya dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat pedesaan? Nah, berbicara tentang kebijakan yang ada di Indonesia, sebenarnya Indonesia sendiri pernah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dari pandemi ini. Salah satunya adalah adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, adanya physical distancing, adanya social distancing, adanya lockdown, di mana suatu masyarakat itu tidak boleh keluar dari daerah itu yang terkena zona merah gitu, atau adanya karantina wilayah. Nah, dari berbagai kebijakan tersebut membuat masyarakat itu untuk tetap di rumah saja gitu, tidak melakukan suatu aktivitas yang seperti biasanya. Masyarakat yang berdagang, mereka mulai berhenti karena suatu wilayah tersebut itu adanya karantina wilayah. Nah, saya pernah mendengar berita tentang seorang kepala keluarga yang berasal dari desa. Beliau itu merantau ke kota untuk mengadu nasib, untuk mencari nafkah untuk keluarganya yang ada di rumah. Nah, tapi tidak sesuai dengan harapan. Di tengah pandemi ini, beliau itu tidak berjualan, tidak mencari nafkah di kota dengan alasan di wilayah tersebut itu adanya kebijakan karantina wilayah, dan beliau itu untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya seperti makan gitu, itu mengandalkan hutang dari tetangga-tetangga yang ada di kota, sedangkan keluarga yang ada di rumahnya juga seperti itu, mengandalkan hutang dari tetangga-tetangga. Alhasil segala kebutuhan ekonomi keluarga tersebut semakin menurun. Nah, itu tidak hanya terjadi oleh kepala keluarga yang tadi merantau saja, tapi banyak sekali dampak yang terjadi di masyarakat pedesaan. Ya, banyak penyakit-penyakit baru yang timbul di pedesaan, yaitu salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang miskin. Nah, dengan kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya, ternyata itu membuat keadaan ekonomi masyarakat itu semakin turun drastis, dengan alasan masyarakat itu tidak bisa mencari penghasilan karena oleh pemerintah harus memerintahkan kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja. Nah, dengan itu pemerintah itu mengeluarkan kebijakan baru, yaitu masa new normal. Nah, masa new normal ini adalah di mana masyarakat itu boleh melakukan aktivitas seperti normal kembali, boleh berjualan, boleh bekerja, atau yang lain sebagainya, dengan syarat mereka itu harus memerhatikan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini apa saja? Yang pertama adalah tetap memakai masker ketika keluar rumah, pakai hand sanitizer, selalu mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan untuk hidup sehat di masa new normal ini? Karena pada dasarnya waktu kebijakan PSBB itu kan sebelum Lebaran. Nah, pada waktu itu masyarakat Indonesia itu keluar dari rumah untuk berbondong-bondong membeli baju lebaran, tidak memerhatikan protokol kesehatan, tidak memerhatikan pakai masker, jaga jarak, mereka tetap berkerumun. Tidak penting lagi dengan yang namanya virus corona gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya masa new normal ini itu tidak langsung normal semua di seluruh masyarakat Indonesia, tapi ada tahapan-tahapannya, ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Nah, sebenarnya masa new normal ini tujuannya untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi masyarakat atau keadaan ekonomi negara. Nah, masa new normal ini tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah masyarakat itu bisa produktivitas kembali, mereka bisa berjualan kembali, bisa bekerja kembali gitu. Nah, dampak negatifnya adalah kecenderungan banyak masyarakat yang terinfeksi virus corona. Kenapa demikian? Karena pada kebijakan sebelumnya saja masyarakat itu sudah lalai dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan keadaan normal seperti ini? Apakah bisa masyarakat itu tetap memerhatikan protokol kesehatan? Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat pedesaan di masa new normal. Nah,
Sebelum masuk ke masa new normal, saya akan menjelaskan materi tentang kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat itu tidak bisa memenuhi segala kebutuhan seharinya, entah itu sandang, pangan, papan. Mereka tidak bisa memenuhi. Nah, kalau ketimpangan sosial yaitu pembedaan kelas akibat ketidakseimbangan kehidupan masyarakat. Nah, di masa new normal ini ternyata ada dampaknya, ada pengaruh untuk masyarakat yang miskin, di mana mereka itu sudah bisa mulai bekerja, sudah bisa mulai ada rencana untuk melamar pekerjaan di pabrik, sudah ada rencana untuk merantau. Nah, ini sebenarnya terjadi suatu ketimpangan sosial kalau berbicara tentang kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya, yaitu harus tetap di rumah, tidak boleh keluar dari suatu wilayah, yang ada di perantauan tidak boleh mudik gitu. Kenapa demikian? Karena saya merasa kasihan banget ya kepada masyarakat lapisan bawah, di mana mereka itu harus tetap di rumah, sedangkan segala kebutuhan untuk makan keseharian itu tidak ada. Walaupun ada sebagian yang menerima bantuan dari pemerintah, tapi itu kan nggak setiap saat gitu. Berbeda dengan orang kaya, di mana mereka itu mungkin sudah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan makan ataupun membeli yang lainnya, bisa 10 tahun ke depan juga bisa mungkin, karena mereka punya tabungan. Nah teman-teman, pada intinya di masa new normal ini, masyarakat pedesaan itu yang namanya kemiskinan atau ketimpangan sosial mungkin masih ada saja. Cuma kalau dilihat dari segi dari sosialnya, masyarakat lapisan bawah itu mereka sudah beraktivitas seperti kembali, sudah bisa berjualan, sudah bisa bekerja gitu. Cuma kalau dari ketimpangan sosial memang dari sebelumnya juga, dari kebijakan sebelumnya, masyarakat miskin itu mereka semakin terpuruk dalam keadaan ekonominya yang berbeda dengan orang kaya gitu, yang mempunyai suatu potensi. Mereka malah semakin kaya ketika di rumah saja. Kenapa saya bilang demikian? Contohnya saja secara realita gitu, masyarakat desa yang tidak ada suatu kemampuan dalam membuat YouTube misalkan. Nah, dari penghasilan YouTube itu kan sangat besar sekali tuh penghasilannya. Orang kaya mungkin mereka di rumahnya membuat konten dan menguploadkan YouTube dan menghasilkan uang yang memang benar-benar banyak sekali. Yang berbeda dengan orang miskin, mereka di rumah dengan memikirkan segala kebutuhan hidupnya setiap harinya, mereka tidak ada uang untuk makan sekali makan saja susah gitu. Jadi ketimpangan sosial memang itu masih ada, walaupun sekarang sudah di masa new normal. Di desa saya sendiri saja yang namanya ketimpangan sosial itu masih ada. Nah baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya ada sedikit pesan kepada teman-teman atau kepada saya, bahwasanya di masa new normal ini bukan berarti kita sudah dalam keadaan normal. Akan tetapi new normal ini adalah suatu kondisi di mana untuk memulihkan keadaan ekonomi masyarakat. Jadi jangan lupa untuk memerhatikan segala protokol kesehatan, untuk membiasakan hidup sehat, selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Itu lebih penting. Ya, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.